KPUD Depok menyebutkan ada laporan bahwa sistem Sirekap berubah data dengan sendirinya. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Gerak Cepat membentuk panitia khusus untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu 2024. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi rapat pleno rekapitulasi suara yang digelar KPUD Kabupaten Bekasi ricuh. Akibatnya proses rekapitulasi dihentikan sementara. Kericuhan terjadi saat berlangsungnya proses rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi. Massa dari dua kubu pasangan calon anggota legislatif melakukan aksi protes di luar ruang rapat pleno. Aparat gabungan yang mengamankan jalannya rapat terpaksa mengevakuasi sejumlah massa yang menggelar aksi protes hingga membuat kericuhan. Massa meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi menghentikan rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang menghadirkan panitia pemungutan suara tingkat kecamatan. Massa menuding adanya kecurangan dan dugaan penggelembungan suara yang merugikan calon anggota legislatif di dua partai yang berbeda. Kejadian bahwa ini merupakan bagian daripada fungsi masyarakat yang sebelumnya memang sering diingatkan oleh pemerintah bahwa kita masyarakat harus terlibat aktif dalam pengawalan proses demokrasi, yaitu proses pemilihan umum. Saya kira proses pemilihan umum itu bukan hanya sekedar pencoblosan ya. Di situ ada proses perhitungan dan rekapitulasi. Dan proses rekapitulasi itu diatur di dalam undang-undang. Tentunya kedatangan kita di sini adalah merupakan bagian daripada kewajiban masyarakat untuk mengawal jalannya proses demokrasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu dari pendukung salah satu calon anggota legislatif. Terkait laporan tersebut, Bawaslu bersama Gakumdu telah melakukan penanganan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti dugaan kecurangan. Ya, kalau dari Bawaslu pada prinsipnya, ya kan, kita menjalankan pleno ini berdasar sesuai dengan peraturan KPU. Nah, ketika ada terjadi permasalahan-permasalahan, ya kita selesaikan di sini. Terlepas apakah kemudian dengan cara apa, tinggal KPU dengan saksi untuk mengkomunikasikan. Akibat kericuhan ini, rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 Kabupaten Bekasi terpaksa dihentikan sementara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan juga terjadi dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur. Dua saksi dari partai nasional dan partai lokal diusir keluar ruangan oleh petugas. Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur diwarnai kericuhan. Panduan saya rasa sudah sangat jelas. Negara kita adalah hukum. Ketika di sini tidak bisa diselesaikan, ada proses hukum yang lain yang harus dilakukan. Kericuhan bermula saat dua saksi dari Partai Golkar dan Partai Lokal PAS menaikkan protes lantaran hasil penghitungan suara rekapitulasi tidak sesuai dengan data C1 yang mereka pegang. Mereka menuntut hasil suara di rapat pleno tidak sesuai dengan form C1 diperbaiki. Sementara Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur menolak dan meminta para saksi mengisi form keberatan dan diselesaikan sesuai hukum. Setelah sempat bersih tegang, kedua saksi diusir petugas dari ruangan sidang. Waktu kita instruksi kepada pimpinan sidang, hal itu tidak mau dipetik. Padahal
Jelas Bawaslu sudah menyurati KPU, KPU sudah menyurati KPK, tapi tidak ada di hal diperbaiki dan ditanggapi. Ini adalah semua sudah dikonsep. Meski diwarnai protes dan kericuhan, namun tidak menghambat jalannya sidang pleno hingga rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilu 2024 selesai. Dari Aceh Timur, Ismail Abda, Ainus melaporkan. Pemirsa, 5 orang panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah atas kasus pelanggaran administrasi pemilu 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam persidangannya dengan agenda membacakan putusan 5 orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah, terbukti melakukan pelanggaran administrasi pada pemilu 2024 berupa praktik pemindahan suara Partai Nasdem dan caleg DPR RI Dapil Jabar 2 nomor urut 5 Rajif. Sebelumnya ada 6 PPK yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat karena diduga melakukan pergeseran suara dari Partai Nasdem ke caleg DPR RI Dapil Jabar 2 nomor urut 5 yakni Rajif yang tersebar di 352 TPS. Namun dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan baik pelapor dan terlapor yang terbukti melanggar administrasi hanya 5 PPK. 1 PPK tidak terbukti karena sudah melakukan perbaikan ketidaksesuaian suara tersebut dalam rapat pleno tingkat KPU KBB. Fakta persidangan ketika kita periksa bahwa pergeseran itu ada, pergeseran itu ada dan memang juga si pergeseran tersebut bukan pergeseran, mungkin kalau misalkan dari fakta persidangan itu karena memang aplikasi Sirekapnya yang memang belum kunci lah gitu, ketika hasil pleno itu tidak terkunci dan tidak terkawal juga gitu kan, sehingga ada laporan yang masuk ke kita terkait dengan hasil dari rekapitulasi tingkat kecamatan. Bahwa apa yang memang dilakukan oleh majelis hakim sesuai dengan prosedural gitu ya. Walaupun kami juga sangat menyayangkan ketika ada bukti-bukti tambahan kami memang tidak diterima. Dari sekitar 600 TPS yang kami ajukan, memang hanya sekitar 350 TPS yang memang terbukti gitu ya, terbukti adanya kesalahan administratif. Dalam kasus ini berdasarkan bukti dan fakta persidangan ditemukan adanya perbedaan perolehan suara dalam C hasil dengan lampiran D hasil, diantaranya Partai Nasdem dengan caleg DPR RI. Dari Bandung Barat, Yuwono, Ainus melaporkan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia akan melakukan penyelidikan terkait melambungnya suara sejumlah parpol peserta pemilu termasuk Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pihaknya juga telah menghimpun informasi terkait dugaan penggelembungan suara melalui unggahan yang beredar di media sosial. Saya memperhatikan betul ada media sosial misalnya kami. Jadi langsung kita cek di teman-teman pengawas. Ada yang belum terjawab ada. Yang kita tunggu nih. Dan bukan hanya mohon maaf bukan satu partai ya, bukan yang PSI tok gitu loh. Banyak hal yang lain yang kemudian kita harus cek lagi di lapangan. Jadi kalau seandainya terjadi pengelubungan ya, berarti kan ada yang masif dilakukan, masih bunyi dalam pengawasan seharusnya bunyi. Kalau nggak bunyi berarti pengawas kami bermasalah. Nah kita cek di lapangan lagi, kita lagi cek apakah benar demikian. Tapi dari beberapa video yang ada, kita langsung sampel nih, 1, 2 misalnya. Yang di Cianjur belum ada jawaban. Kalau di Cianjur kan ada tentang Cianjur, itu belum ada jawaban dari kampung pengawas Cianjur. Kami akan cek Jawa Barat. Ada yang masih perdebatan misalnya Tanjung Pinang kemarin, ada 2 kasus itu. Kemudian ada lagi Sumenep nih, lagi jadi perhatian, Jember jadi perhatian, Bekasi dari PPK Bekasi kemarin kita lagi cek ke Bekasi, apakah bagaimana kemudian tidak lanjut langsung teman Bawaslu Kota Bekasi. KPUD Depok merespon adanya dugaan penggelembungan suara kepada partai tertentu. Hal itu disebabkan karena aplikasi Sirekap yang bergerak merubah data sendiri. Meski demikian, KPU berpatok pada data C plano hasil karena aplikasi Sirekap hanya bukan acuan resmi. Karena angka X itu terdata 5
KPUD Depok menanggapi adanya indikasi penggelembungan suara ke partai lain melalui sistem Sirekap. Ketua KPUD Willy Sumarlin mengatakan memang ada laporan bahwa sistem Sirekap berubah data dengan sendirinya. Hal tersebut terjadi di Sukmajaya dan Tapos. Meski demikian, pihak KPU membantah adanya penggelembungan suara ke partai tertentu karena Sirekap bukan acuan hasil resmi. Pihak KPU tetap berpatok pada C-Pleno hasil sebagai acuan. Mungkin ada yang masuk ke sistem Sirekap itu mencoba merubah hasil yang ada Sirekap. Tapi kan acuan kita bukan kepada Sirekap. Sirekap itu kan hanya alat bantu. Kita tetap kepada C-Pleno. Sehingga apabila ada kesalahan terhadap Sirekap bisa dilakukan koreksi dengan melihat kepada C-Pleno. Aplikasi Sirekap bukan pertama kali mengalami kerancuan data. Pada perhitungan suara presiden, aplikasi Sirekap sempat membaca dengan jumlah yang lebih banyak dari C-Pleno. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. DPD Republik Indonesia gerak cepat membentuk panitia khusus untuk mengungkap banyaknya dugaan kecurangan pemilu 2024. Pergerakan DPD dianggap selangkah lebih maju dibandingkan dengan DPR. Kita bahas lengkapnya usai jeda, tetaplah di iNewsroom.